Mata Qin Yichen sedikit kosong, dan dia berpikir dengan hati-hati tentang kelayakan untuk melakukannya. Sepertinya tidak berhasil. Ramuan obat. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Qin Yichen tiba-tiba terpana. Karena dia menemukan sesuatu yang dia abaikan. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki keterampilan alkimia, dan bahan obat hanya digunakan oleh dukun, dan metode yang mereka gunakan jelas tidak begitu efisien. Di antara keterbatasan sarana dukun tersebut, khasiat obat tidak dapat dimaksimalkan sehingga mengakibatkan kelangkaan tenaga kerja di lini dukun. Dan ini juga membuat bahan obat menjadi sangat murah. Di dunia asli, seorang alkemis adalah karir impian banyak orang. Selama kondisinya tersedia, mereka akan mempertimbangkan untuk menjadi seorang alkemis. Ini secara tak kasat mata menyebabkan harga bahan obat naik, dan biayanya tidak rendah, terutama untuk obat-obatan mahal. Saya tidak sabar untuk memeras cairan obat terakhir hingga kering. Namun kini, masalah-masalah tersebut tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Kuil penguasa cahayanya adalah satu-satunya kekuatan yang akan membeli sejumlah besar bahan obat, dan harganya sangat bergantung pada harga kuil penguasa cahaya. Di bawah premis seperti itu, wajar untuk menjadi boros, dan menggunakan metode boros yang tidak pernah dia pikirkan untuk membuang bahan obat dan memperbaiki pil obat. Saat melihat Zhang Yun lagi, Qin Yichen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku mengerti, aku akan menuliskannya untukmu. Dengan mengatakan itu, Qin Yichen mengambil selembar kertas, dan berjalan di atasnya sebentar, meninggalkan bagian terpenting dari ramuan obat dan alat ekstraksi. Karena apa yang dibutuhkan Qin Yichen sekarang hanyalah pil ajaib, hanya resep pil, dan tidak banyak bahan obat yang terlibat. Qin Yichen secara pribadi membawakan mereka perbaikan. Setelah menulis, Qin Yichen menghitungnya dengan cermat. Biayanya telah meningkat lebih dari 10 kali, tetapi kesulitan pemurnian telah dikurangi seminimal mungkin. Zhang Yun, kalian bisa mencobanya. Lin Yu melirik Zhang Yun, yang sudah mengantuk, dan bergegas maju untuk mengambil dan Fang dan bergegas keluar untuk bersiap. Tidak lama kemudian, Qin Yichen mendengar sorakan Lin Yu. Guru cahaya. Bisa. Pada saat ini, Qin Yichen akhirnya merasa lega. Sebagai sumber daya yang paling dibutuhkan di wilayah bintang pembantaian api, Qin Yichen memperoleh banyak kepercayaan. Kali ini, dia benar-benar tidak takut bahwa orang-orang dari penjaga setting tidak akan tahan. Di depan yang sama dengannya, kamu harus bekerja lebih keras dan mencoba untuk memproduksi barang ini secara massal sesegera mungkin. Setelah kamu menyelesaikan barang ini, kamu dapat beristirahat selama beberapa hari, dan menyerahkan sisanya kepada Tuan Sai untuk mengatur tenaga kerja. Keduanya mengangguk setuju, dan Qin Yichen pergi dengan percaya diri. Setelah kembali ke wilayah bintang Huotu, Qin Yichen tersenyum sedikit lagi, menepuk pundak Yu Daoseng, dan Qin Yichen menyerahkan 2 pil obat yang baru disempurnakan kepada Yu Daoseng. Bagaimana keadaanmu di sini? Yu Daoseng mendengar suara Qin Yichen dan melihat ke belakang. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Tuan Cahaya. Tuan Guang, Anda tidak tahu, saya berada di Kamyansi kemarin, dan saya mengedipkan mata padanya, dan saya hampir memberinya sentakan yang lemah. Sayang sekali kami tidak menipu dia untuk menyerang kami. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan menamparnya di kepala Yu Daoseng. Kami tidak memiliki pijakan yang kuat tadi malam. Jika kami diserang, sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Yu Daoseng menggosok kepalanya dengan senyum, sederhana dan jujur, di wajahnya. Batuk, aku benar-benar belum siap. Dalam pemahaman diam-diam antara keduanya, ada ledakan tawa yang buruk. Jika Yanxi tertipu dan lumpuh tadi malam dan menyerang dengan gegabah, lingkaran sihir yang ditinggalkan Qin Yichen di Kam dapat ditunda untuk sementara waktu. Selama waktu ini, apa yang perlu dilakukan Qin Yichen akan sangat sederhana. Menggunakan bendera kuil cahaya sebagai titik teleportasi, semua orang langsung membunuh karabin, mengambil benteng, mengumpulkan orang-orang Sydney Kevin, dan datang untuk menutup pintu dan memukuli anjing itu. Masih ingin mengandalkan pertahanan? Jangan lupa bahwa lingkaran sihir ini semuanya milik Qin Yichen. Dia tahu betul apa kekurangan dan kelemahannya. Pertahanan tidak mungkin untuk dilawan. Datang saja untuk membuat pangsit, telan pasukan ini, dan Anda bisa mendapatkan kembali kendali atas situasi. Sangat disayangkan bahwa stabilitas Yanxi telah memungkinkan dia untuk menghindari krisis ini. Qin Yichen memandang Yu Daoseng. Aku akan memberimu tugas selanjutnya. Kamu dan Lin Bai akan bertemu dan memeriksa kembali peta yang kamu dapatkan tadi malam. Berapa banyak hal yang terlewatkan? Ini akan memakan waktu 5 atau 6 hari untuk kembali ketika kamu telah menyelesaikan tugas. Ketika kamu kembali, kamu harus bisa mengejar pertempuran yang menentukan. Ketika saatnya tiba, kamu pergi ke wajah Yanxi, dan aku ingin melihat seperti apa ekspresi lelaki tua ini. Keduanya sedang mendiskusikan niat membunuh yang jahat di sini, sementara di sisi lain, Yanxi tidak dapat bertobat. Bala bantuan yang dia butuhkan masih belum tiba, dan bahkan setelah dia membuat janji yang cukup baik, dia tidak mendapatkan dukungan apapun. Seorang teman yang jauh di belakang garis pertempuran menulis surat kepadanya, yang ditulis kepadanya setelah dia mengetahui bahwa Yanxi telah mendirikan sebuah benteng.
Surat itu tidak dikirimkan kepadanya sampai hari ini. Yanxi, setelah menduduki kubu kali ini, kamu harus menjadikan perlindungan diri sebagai prioritas utama. Pertarungan iblis berada di luar apa yang kamu dan aku bisa bayangkan. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan mati. Ingat, jangan bertarung. Saya akan menulis surat kepada Kaisar Iblis. Saya memberi Anda perintah Raja Iblis. Mendukung. Setelah menerima surat ini, Yanxi menyesalinya untuk sementara waktu. Tinju mengepal secara bertahap. Bagaimana dengan Yanagida terdekat kita? Biarkan dia mengirim seseorang secepat mungkin. Aku ingin bernegosiasi dengannya. Meskipun dia masih menyesali rencana ofensif tadi malam, Yanxi tahu lebih baik bahwa apa yang perlu dia lakukan sekarang bukanlah untuk menyesal, tetapi untuk mencari peluang. Tidak banyak yang bisa dia lakukan sekarang. Menemukan Jenderal Iblis yang dapat dipercaya untuk bekerja sama satu sama lain adalah kuncinya. Setelah daftar kekuatan orang-orang di kuil penguasa cahaya muncul, Yanxi tahu bahwa dia harus memperkuat pertahanannya. Tim yang terdiri dari 50.000 orang benar-benar layak menjadi penjaga pengadilan ilahi. Seorang bawahan yang dipimpin oleh seorang Jenderal Iblis seringkali hanya dapat bersaing dengan satu penjaga pengadilan ilahi. Sekarang, dia harus menghadapi dua, dan sangat mungkin bahwa 3 benteng yang tersisa akan dibagi menjadi setengah dari pengadilan ilahi. Jumlah orang keluar untuk bertarung bersama. Jika tidak ada bala bantuan, dia pasti akan kalah kali ini. Adapun konsekuensi dari kekalahan, Yanxi tidak berani memikirkan nasib kehilangan benteng utama ini. Katakan pada Liu Tian, jika dia mau membantuku, dia adalah penyelamatku. Jika kebaikan ini. Sebelum kata-kata Yanxi selesai, seekor binatang terbang dengan tergesa-gesa. Tuan Huiyashi, Liu Tian punya surat. Yanxi membukanya dengan cepat, dan saat pertama kali melihatnya, alisnya berkerut. Setelah membaca semua isi surat itu, tinju Yanxi sudah mengepal, dan nafas dari lubang hidungnya penuh dengan api. Terlalu licik. He Liu Tian terlalu banyak menipu.